Menyimpan makhluk di luar angkasa di hati. Apa akan terjadi? Pria ini sedang mencobanya. Beberapa detik kemudian, sel-sel dengan cepat dicampur sama makhluk itu. Saat pria ini bangun, dia bisa merasakan kekuatannya lebih besar daripada yang lain. Dia hanya menyeret balkoni dengan lembut. Tanpa diduga. Aduh, apa nih, kenapa ini? Dia melompat di luar. Bisa sampai ratusan meter. Dia bertemu dengan bos nakal di sekolahnya. Baru mulai bertindak. Lemari di samping sudah rusak. Si bos nakal ini memang terkejut. Apakah ini si lemah tadi? Tapi itu tetap biasa saja. Dia seorang bodoh. Sebentar lagi harus mengikuti ujian masuk ke universitas. Sama dengan hari biasa. Dia hanya melamun dan tertidur di kelas. Tunggu sampai waktunya habis. Tapi kali ini, di badannya ada suara. DCCACBBADDCCDCA. Lalu dia seperti dibantu oleh Tuhan. Tidak sampai 10 menit, dia selesai ujiannya. Lalu memberikan hasilnya kepada guru. Tapi dia di peringkat teratas di kelas. Tidak ada yang bisa bayangkan. Sementara itu, perutnya juga menjadi aneh. Di asrama, hanya dalam sore hari, dia bisa habiskan semua makanan di kamar. Di kantin, dengan cepat dia habiskan 10 porsi. Apakah perutnya bisa bertahan? Dia masa ini sepertinya menjadi orang lain. Di lapangan bulu tangkis, hanya dengan tatapan tajam, sudah membuat para siswi menggila. Ketika nilai timnya lebih kurang daripada lawannya, dia hanya bilang, "Udah, aku akan lakukannya." Lalu dia dengan cepat mengambil raket bulu tangkis. Kemudian hanya dia sendiri bermain di kedua sudut. Mendapatkan nilai. Akhirnya berhasil mengalahkan lawannya. Dia mau berbagi rasa senang kepada Danhan di tubuhnya. Tenaga sudah kehabisan. Ternyata makhluk ini juga harus beristirahat. Lelaki ini dan makhluk hidup bersama dengan damai. Sampai suatu hari, teman sekamar Xiao Sai menemukan bahwa temannya tidak biasa. Setelah waktu belajar sendir, Xiao Sai menghalangi temannya di pintu. Terus bertanya. Jadi lelaki ini hanya bisa mengungkapkan kebenaran. Dia baru saja lepaskan bajunya. Xiao Sai terkejut. Di depan dada temannya ada makhluk kuning. Hal ini, bahkan dibodoh, juga tidak percaya. Xiao Sai coba menyentuhnya. Tapi kejadian yang memalukan ini, sudah diambil foto oleh siswi. Melihat kedua siswa yang melakukan yang aneh di atap. Bahkan si cantik Xiaomi juga mau muntah. Nama lelaki inilah Awi. Sejak waktu dia dan Danhan menjadi satu, banyak tempat di kota ini terjadi pembunuhan. Yang pertama, perawat wanita diculik. Sampai si bos nakal sekolah mati di jalan. Karena kematian mereka aneh. Setelah beberapa hari diselidiki, polisi tetap tidak menemukan petunjuk apa. Di kamar kerja sebuah PT, ada pria yang berkacamata. Terus membunuh orang dimanapun. Tidak ada yang tahu apa tujuannya. Sampai hari itu, Awi mabuk, lalu Danhan merasakan temannya sedang dekat. Aku melihat kasus pembunuhan di rumah sakit. Mungkin terkait sama mereka. Danhan mengungkapkan kebenaran. Ternyata dia dipaksa untuk meninggalkan planetnya. Karena kehadirannya. Itulah hal yang khas di planet ini. Jadi sudah memarahkan si bentuk tubuh. Tidak bisa tetap di sana. Tapi si bentuk tubuh aneh ini sedang bersifat parasit di si pria berkacamata. Untuk menyelidiki kejadian ini, Awi ke rumah sakit. Tapi karena kasus ini terjadi di rumah sakit jadi tidak dibolehkan masuk. Awi memakai super kekuatannya. Melompat ke dinding. Lalu menanjak ke atas. Tapi ketika dia sampai di tempat kejadian, bersiap untuk Danhan memeriksa. Si pria berkacamata dari belakang keluar. Saat ini, Awi baru memahami. Ternyata inilah pembunuh. Dan di tubuhnya, ada bentuk tubuh yang Danhan sebut. Tapi sekarang, kekuatan Danhan tidak sekuat si bentuk tubuh. Jadi Awi hanya bisa melompat ke bawah. Tanpa diduga, saat kembali ke asrama, si berkacamata sudah ikutinya.
Masuk ke kamar tanpa suara. Dia pelan-pelan mendekat. Tepat saat bahaya, Aoi mendengar kata Dan Han. Pecahkan pintu dan berlari. Tapi dia tertabrak balkoni di jalan. Tapi saat ini, Dan Han mau menyelamatkan hidup. Jadi sudah keluar dari tubuh Aoi. Melarikan diri. Dengan jelas, dia menganggap Aoi sebagai alat saja. Tapi meski begitu, si berkacamata tidak mau lepaskan Aoi. Dia memegang tongkat besi. Harus memperlakukan sama makhluk di luar angkasa bagaimana? Tentu saja memakai listrik 100.000 watt. Tapi tidak lama sebelumnya, Dan Han sudah bersatu sama tubuh Aoi. Jadi dia membutuhkan Aoi sebagai tempat hidupnya. Aoi membutuhkan kekuatan Dan Han. Tapi karena bentuk tubuh Dan Han menemukannya, kekuatannya sama sekali tidak seimbang. Dan Han tidak bisa mengalahkan bentuk tubuh. Jadi sudah memilih untuk meninggalkan Aoi. Tanpa diduga, Aoi dengan cepat sudah ketemu Dan Han. Saat ini, Aoi sudah sedih. Dan Han menjelaskan. Tapi Aoi tidak percayainya lagi. Mereka berdua bertengkar keras. Untungnya saat ini, peneliti wanita mengingatkan Aoi. Bentuk tubuh akan tumbuh. Jika dia tumbuh dewasa, dunia ini akan diserang olehnya. Rencana sekarang, Aoi harus bersatu sama Dan Han. Untuk menyelamatkan dunia, Aoi hanya bisa menerima Dan Han. Dengan cepat, Aoi ikuti jejak ke sebuah goa. Benar, dia melihat pria ini sedang bersatu dengan bentuk tubuh. Apalagi kekuatannya memang luar biasa. Tidak bilang apa dia sudah menusuk Aoi. Untungnya Dan Han mengeluarkan cakar. Berhasil membunuh lawan. Mereka akhirnya menemukan posisi bentuk tubuh. Dan Han bergegas menyerap tenaga dari si bentuk tubuh. Aoi letakkan bom. Setelah ledakan besar, mereka pikir serangan sudah diselesaikan. Tapi tepat saat ini, sebuah makhluk aneh merangkak keluar dari tumpukan ini. Yang menghancurkan paling kuat sudah kembali. Daya serang makhluk ini memang hebat. Pistol listrik tidak bisa melukainya. Dalam kondisi darurat, Dan Han hanya bisa mengorbankan dirinya untuk mendapatkan kedamaian dunia. Dia ingat kembali kenangan sama Aoi. Sejak waktu dia ke bumi ini, di lautan orang, dia sudah memilih Aoi. Hidup di tubuhnya. Mungkin inilah nasib Dan Han. Setelah suara keras, si makhluk ini dan Dan Han mati bersama. Yolkman adalah film fiksi. Setelah menontonnya, banyak orang akan seperti aku. Inilah Parasit versi Cina. Meski film ini tidak panjang, tapi bersandar pada keterampilan akting pemain utama pria, dan gaya lucu dari Dan Han, masih memberikan penonton kesenangan.